Hi guys, welcome to Rumah Belajar with me Esti Arianti. This is my first video of showing my face on camera. Jadi di video kali ini I will share beberapa mainan edukatif untuk anak-anak yang bisa dikatakan harga terjangkau. Karena memang tidak semua mainan yang edukatif itu harus mahal, dan tidak semua mainan yang murah itu juga bisa dikatakan edukatif. So, berikut mainannya. Jadi ini adalah beberapa mainan yang sering aku pakai untuk ngajar. Semua mainan aku unboxing mulai dari itu baru ataupun yang udah lama. Aku pindahkan ke box yang sama seperti ini semua supaya lebih gampang ditata dan pastinya lebih kelihatan rapi. Kita mulai dari review mainan yang pertama. Ini ada balok dari kayu. I'm not sure namanya balok, tapi yang jelas ini terbuat dari kayu. And then we have 5 shapes here. Ada 5 bentuk ya. Jadi ini aku beli di online shop dengan harga, karena 5 bentuk, harganya aku dapat kisaran 90 ribuan sih. Ini kan 5 bentuk nih. Nah, kita juga bisa beli yang 3 bentuk, 4, atau bahkan 6. Jadi it depends on you. Itu terserah kita mau beli yang mana. Go to the point adalah kenapa mainan ini bisa dikatakan edukatif. Karena menurut saya yang pertama saya nilai dari warnanya ya, ini warnanya cerah dan mencolok. Jadi anak-anak itu kan memang suka warna yang mencolok. Terus kemudian kedua, ini bentuknya. Jadi anak-anak secara tidak langsung bisa merekam gitu. Ternyata ini bentuknya, ini ada persegi panjang, ada segitiga, lingkaran, dan lain-lain. Jadi secara tidak langsung ataupun secara langsung anak-anak akan belajar dan merekam adanya bentuk atau pola seperti ini. Kemudian yang ketiga, edukatifnya itu yang utama sih, yang bisa dikatakan yang utama, ini kan bongkar pasang untuk memasang masing-masing bentuk. Jadi anak-anak harus sedikit berpikir gitu. Misalnya yang persegi 3, ternyata lubangnya ada 3 dan pakunya ada 3 juga. Jadi bagaimana itu bisa match gitu, bagaimana itu bisa cocok antara paku dengan lubang pada pola tersebut. Jadi itu menurut saya secara pribadi adalah edukatif. Oh ya, mainan kayu seperti ini berbentuk memang agak keras, jadi mungkin cocok untuk anak usia 2 tahun ke atas. Tapi sayangnya di rumah saya kebetulan banyak anak-anak yang sering main ke sini, jadi kadang-kadang di umur 1 tahun, bahkan ada yang sebelum 1 tahun, itu juga main ini. Cuman mungkin pola permainannya berbeda. Jadi tergantung. Kalau masalah permainan itu tergantung si guru dan si orang tua. Ya pokoknya as creative as possible lah. Lalu selanjutnya mainan yang kedua yaitu ada ini saya beli di online shop juga, namanya Snow. Tapi bukan Snow White. Ini kayak cuma plastik gitu. Harga penjualan tergantung jumlah mainan itu sendiri gitu. Dan ini kebetulan saya beli 2 kali, artinya ini dibagi 2. Dan masing-masing waktu itu saya ingat harga kisaran 70.000. Itu sudah sama ongkirnya gitu. Tapi bisa dicek langsung di online shop atau di toko-toko yang menjual mainan seperti ini. Jadi ini menurut saya edukatif ya untuk anak-anak yang usia 2 tahun ke atas. Tapi balik lagi, usia di bawah 2 tahun pun bisa memainkan, tapi mungkin tidak sesuai fungsinya gitu. Oke, yang pertama jelas karena warnanya ini termasuk edukatif ya. Dan kedua, di masing-masing snow ini, plastik ini ada huruf atau angka. Jadi secara nggak langsung selain bermain, anak-anak bisa mengenal huruf dan angka tersebut gitu. Kemudian yang ketiga itu adalah
pola permainan dari alat main Snow ini. Jadi hasilnya macam-macam bisa seperti ini. Itu tergantung sekreatif apa kita membentuknya dan pastinya dengan bimbingan orang tua atau guru. Alright, kita lanjut yang ketiga. Ini ada 12 zodiac puzzle. Jadi, nah bentuknya seperti ini. Ini salah satu mainan yang seru sih menurut saya. Untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas. Tapi kalau ini tidak bisa dimainkan untuk anak-anak. Blackboardnya of course dapat double chalk atau tidak sesuai. Jadi kita ada whiteboard and blackboard. Terus whiteboardnya dapat marker, ini ada spidol. Ini saya beli di online shop dengan kisaran harga Rp135.000. Dan ini edukatif. Pertama, anak-anak bisa menulis dari dua sisi, whiteboard ataupun blackboard. Terus yang kedua, nanti anak-anak harus match. Kemudian yang keempat, ada ini namanya magnetic car. Boxnya sudah saya buang, ini harus saya pindahkan ke box yang ini. Karena ini boxnya sebenarnya panjang sekali, jadi sesuai urutannya A, B, C, D, E, F, G, H, I gitu. Pokoknya ini lumayan panjang dan lebar ya. Ini saya temukan di online shop juga dengan kisaran harga. This is the most expensive toys among the other. Jadi ini adalah mainan yang termahal ya menurut saya. Karena terbuat dari kayu dan magnet. Jadi ini benar-benar sesuai banget sama harganya gitu. Kenapa ini saya sebut edukatif? Yang pertama of course the color, warnanya. Yang kedua ini huruf ya. Jadi anak-anak bisa belajar huruf juga di sini. Terus yang ketiga itu yang ketiga, this is the point. Ini lebih ke membantu motorik anak gitu. Next toys is block. Ini blok warna-warni untuk anak-anak dengan usia 2 tahun ke atas ini bisa. Tapi 1 tahun juga bisa sih kalau yang ini. Karena saya sering mencoba. Cuman jenis permainannya berbeda gitu. Tidak sesuai sama fungsinya. Ini saya beli di online shop dengan kisaran harga 100.000 sih, seingat saya. Lalu ini ada buku panduannya. Ini mempermudah untuk membentuk pola sesuai yang ada pada buku. Nah, kenapa ini edukatif? Yang pertama karena warnanya, terus yang kedua ada gambar hewannya. Yang ketiga ini gamesnya. Gamesnya itu nggak susah tapi nggak ringan juga. Jadi ini termasuk kategori slow. Lalu selanjutnya di sini ini semua bukan games tapi salah satu alat mengajar ya. Untuk mengajar anak-anak di usia ini sudah masuk SD. Jadi mereka saya perkenalkan dengan dunia painting supaya tidak bosan gitu. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menghibur mereka gitu. Dan ini belinya pisah, masing-masing semua beli di online shop. Alright, kemudian selanjutnya di sini ada balok juga, tapi ini biasanya lebih sering disebut Uno ya, kalau nggak salah. Ya, ini tidak berwarna dan cukup kurang menarik sih untuk anak-anak yang usia 3 tahun ke bawah. Karena this is too, karena ini terlalu polos, nggak ada warnanya. Ini saya beli di online shop kisaran harga 80.000. Ini sebenarnya permainannya seru untuk anak-anak yang bahkan orang dewasa juga memainkan ini gitu. Edukatifnya itu untuk anak-anak tidak banyak ya. Mungkin ini cuma buat untuk pola terus membentuk kayak building terus kita harus mengkreasikan sesuai ide kita sendiri gitu. Cuman it's still useful, ini tetap masih berfungsi kalau kita gunakan untuk mengajar atau bermain dengan anak-anak. So, yeah, not bad. Kemudian yang ke-8 ada puzzle warna-warni.
Ini yang termasuk murah sih, murah banget menurut saya karena edukatif ya. Saya beli di online shop dengan harga sekitar 26.000 sampai 30.000. Namanya Wooden Intelligence. Jadi ini benar-benar menarik sekali. Terus yang lebih keren lagi, ini ada buku panduannya. Jadi anak-anak bisa mengikuti pola-pola yang sudah ada. Kenapa ini edukatif untuk saya? Karena yang pertama of course warnanya, kemudian yang kedua bentuknya itu. Jadi anak-anak tuh harus mengeluarkan energi untuk berpikir untuk memasang ini jika mereka tidak melihat buku panduan. Alright, next. Jadi this is the last one. Lego. Ini juga disebut kadang-kadang blocks. Jadi Lego ini adalah mainan pertama yang saya beli untuk menghibur anak-anak yang sering datang ke rumah. Kenapa ini edukatif? Karena menurut saya warnanya. Terus yang kedua itu polanya. Jadi anak-anak tuh harus berpikir untuk main ini gitu. Alright, jadi beberapa mainan yang tadi adalah beberapa mainan yang aku sering gunakan untuk mengajar. Dan secara pribadi, itu menurutku itu memiliki beberapa unsur edukatif yang bermanfaat untuk anak-anak. So, thank you for watching Rumah Belajar and see you on the next video. Bye.